Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Firdaus, untuk menampilkan atau mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Motivasi Studi Mahasiswa Non-Muslim di Perguruan Tinggi Islam. Ya, saya melihat secara langsung bahwa banyak terdapat perguruan tinggi yang bernuansa Islam, di mana di dalamnya terdapat berapa atau banyak mahasiswa yang notabene-nya non-muslim atau mahasiswa tersebut bukan non-muslim, akan tetapi di sisi lain dia studi di perguruan tinggi Islam. Ya, sehingga hal itu yang melatar belakangi saya untuk melakukan suatu studi atau membuat penelitian dan menyajikan dalam bentuk artikel tersebut. Ya, berbicara masalah motivasi dalam penelitian ini bahwa terdapat banyak hal yang mempengaruhi terhadap motivasi pada diri seseorang, tidak menutup kemungkinan entah mahasiswa atau siswa atau guru atau masyarakat, akan tetapi yang lebih dominan yaitu cita-cita dari seseorang. Cita-cita itu mengapa dia mau studi di perguruan tinggi Islam itu karena faktor cita-cita. Kemudian yang kedua, faktor kemampuan. Nah, jika dia mampu, maka dia akan termotivasi untuk berubah, untuk melakukan satu kegiatan. Nah, di mana salah satunya adalah studi di perguruan tinggi Islam. Kemudian kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan di sini banyak sekali mempengaruhi terhadap motivasi seseorang ataupun mahasiswa non-muslim untuk studi di perguruan tinggi Islam. Antara lain itu masalah dukungan keluarga. Dan yang kedua, masalah secara geografis dia lebih dekat dari perguruan tinggi tersebut. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang saya lakukan bahwa ternyata di antara beberapa elemen yang mempengaruhi motivasi mahasiswa untuk studi di dalam perguruan tinggi Islam antara lain adalah dukungan dari keluarga. Ya, dukungan keluarga yang datang bahwa mungkin dia cocok studi di suatu perguruan tinggi tersebut. Nah, kemudian adanya sarana dan prasarana yang disiapkan oleh fasilitas atau fasilitas kampus yang disiapkan oleh perguruan tinggi. Dan yang kemudian yang ketiga, masalah regulasi atau aturan yang dibuat dari perguruan tinggi Islam. Contohnya, begini, ada sebuah perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia ini memberikan kelonggaran kepada calon mahasiswa non-muslim untuk studi di perguruan tinggi Islam. Regulasi tersebut misalkan dia permudah untuk masuk, di mana memberikan kewajiban untuk menggunakan pakaian yang syar'i atau jilbab. Namun di sisi lain tidak mewajibkan harus mengikuti mata kuliah tertentu yang bernuansa Islam. Akan tetapi diberikan kebebasan untuk mengambil atau menentukan nilai-nilai tersebut. Nah, di mana ada beberapa perguruan tinggi yang saya lihat bahwa pihak kampus itu memberikan kewenangan kepada rumah-rumah ibadah atau toko-toko ibadah yang ada untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian setelah diberikan penilaian, maka akan dikembalikan ke kampus untuk dijadikan sebagai nilai atau perolehan yang diperoleh mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tersebut. Dan yang keempat, masalah agreditas. Banyak kita lihat bahwa agreditas sangat mempengaruhi terhadap keinginan atau motivasi seseorang untuk studi. Misalnya begini, Fakultas Hukum A di perguruan tinggi A dengan Fakultas Hukum di perguruan tinggi B dengan perbedaan A dengan B, maka otomatis mahasiswa akan lebih memilih perguruan tinggi yang mempunyai agreditas A, karena dengan beberapa indikator yang dia pilih. Kemudian yang kelima, masalah progres dan prospek. Ya, ada beberapa lembaga perguruan tinggi atau yang ada di Indonesia ini memiliki progres yang ke depan yang lebih cerah, lebih bagus. Nah, artinya ketika dia memiliki itu, maka orang akan berbondong-bondong untuk studi tersebut. Karena apa? Progresnya setelah dia kuliah di perguruan tinggi tersebut, dia sudah menatap setelah ini saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ya. Sehingga orang-orang ataupun masyarakat secara umum akan memilih suatu perguruan tinggi tersebut meskipun
perguruan tinggi tersebut adalah perguruan tinggi yang notabene adalah perguruan tinggi yang bernuansa Islam.